Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah, khususan Fatihah ila ruhi Sayyid Syahad Radiyallahu Syahad Masyari wa auladihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa asatidihi, khususan ila ruhi walid Abdullah bin Husain al-Attas ya Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi barakatihim fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang ke berapa? Ramadan 9. Di malam ke-9 ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ini. Mudah-mudahan menjadi barokah untuk hari-hari kita selanjutnya. Amin. Melanjutkan daripada pembahasan yang kemarin tentang hukum taklid. Wajibnya kita taklid kepada salah satu dari 4 madhab dengan syarat-syarat 5 yang sudah disebutin. Diantaranya adalah kita harus bertaklid kepada madhab yang mudawwan. Mudawwan ini artinya madhab yang bisa menjadi barometer, artinya terkreditasi ya, sudah madhab yang dibukukan, jelas dan disepakati oleh para ulama tentang kebenarannya, kekuatannya bisa ditanggungjawabkan, yaitu madhabul arba'ah. Kedua, taklid, syarat taklid adalah kita harus mengetahui syarat rukun daripada madhab yang kita ikuti. Yang keempat, hukumnya tidak dibatalkan oleh hakim daripada daerah yang dia tempati. Yang kelima itu adalah tidak boleh talfik. Apa talfik itu? Talfik itu kita berada pada 2 pendapat dalam satu hukum, yang mana kedua pendapat ini membatalkan hukum tersebut. Mengumpulkan 2 hukum pada satu qadiyah, ya, satu perbuatan, yang mana 2 hukum madhab ini membatalkan apa yang kita lakukan tersebut. Yang A ngomong batal, yang B juga ngomong batal. Seperti kita ketika taklid pada madhab Abu Hanifah dalam masalah wudhu. Imam Abu Hanifah itu mengatakan wudhu itu dengan syarat-syarat yang di dalam madhabnya Abu Hanifah tidak boleh keluar darah, itu batal. Menurut madhab Abu Hanifah keluar darah itu batal. Terus kita wudhu menurut Imam Abu Hanifah, darahnya kita keluar batal. Tapi kita juga ketika keluar darah, kita ngikuti madhabnya Imam Syafi'i, ya, kita ngikuti madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wudhu itu harus niat.
Imam Abu Hanifah wudu nggak wajib niat. Jadi nggak bisa. Kenapa? Karena itu mengumpulkan dua perkara yang saling bertentangan dalam satu qadiyah. Yang sering dicontohin, kita wudhu pakai Imam Syafi'i, syarat Imam Syafi'i, rukunnya Imam Syafi'i. Ketika kita nyentuh perempuan, kita ngikutin mazhabnya Imam Malik. Nah ini nggak bisa, wudhunya tetap batal. Kenapa? Karena ketika kita wudhu, kita nggak memenuhi syaratnya Imam Malik. Di antaranya harus digosok. Kalau Imam Malik harus digosok, itu hukumnya wajib. Kalau mazhab Syafi'i sunnah gosok ketika wudhu. Terus rambut harus basah seluruhnya, itu mazhab Imam Malik. Kalau kita wudhunya pakainya mazhab Syafi'i, jadi pas wudhu cuma nggak digosok, di pancuran dialirin doang, terus basahnya cuma sebagian. Begitu keluar selesai wudhu, megang perempuan, ngikutin mazhab Imam Maliki, nggak bisa. Kenapa? Sebab menurut Maliki wudhu kamu nggak sah, menurut Syafi'i wudhu kamu batal sebab pegang perempuan. Tapi kalau dua qadiyah itu tidak masalah. Kamu wudhunya pakai Syafi'i, sholatnya pakai Maliki, tidak masalah. Di kata madhab Syafi'i wudhunya sah, tapi madhab Maliki ngomong wudhunya nggak sah. Dalam sholat ngikuti madhab Maliki, dengan syarat-syaratnya Maliki kamu penuhin. Akan tetapi dalam sholat kamu kurang syarat daripada madhabnya Syafi'i, tidak masalah, karena itu sudah beda, sudah di luar daripada hukum wudhu. Itu nggak masalah. Ini nggak talfik. Itu syarat daripada kita ngikutin madhab, kita menjadi muqallid dengan 5 syarat tersebut. Kemudian apakah hukumnya wajib kita menetap pada satu madhab? Syafi'i udah seumur hidup Syafi'i terus, nggak wajib. Boleh kita pindah madhab, boleh, tapi syaratnya ya tadi, kalau kita ingin pindah madhab harus mengetahui rukun dan syarat dari madhab yang kita ikuti, gitu. Wala yajibu, dan tidaklah wajib alal ami, atas orang yang awam. Orang awam ini siapa? Kita semua orang awam. Jarang sekarang orang nggak awam. Kenapa? Sebab dikatakan orang yang orang yang khusus itu orang yang bisa mentarjih, ya, dan juga bisa mengetahui tarjihnya suatu pendapat. Jadi gini, yang namanya orang awam adalah orang yang tidak bisa mentarjih atau tidak memiliki keahlian untuk mengoreksi suatu hukum dari suatu madhab. Jadi dalam madhab ini kan banyak pendapat-pendapat. Dalam madhab ini kan banyak pendapat-pendapat. Dalam pendapat ini misalkan nih, misal masalah ini aja, dalam wudhu ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya kalau orang wudhu kemudian kukunya itu ada kotorannya, maka wudhunya nggak sah. Ada mazhab qaul Syafi'i yang mengatakan tetap sah. Ini dua nih. Nah, orang awam itu nggak bisa memilah-milih mana pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i ini. Ketika kita itu belajar fikih, belajar hukum, tetapi nggak tahu nih dalam madhab Syafi'i itu ada pendapat namanya pendapat yang asoh, ada pendapat sahih, ada pendapat mu'tamad, ada pendapat lemah doif, ada pendapat masyhur dan lain-lain nih. Intinya ada yang kuat, ada yang lemah. Kita nggak paham mana yang kuat, mana yang lemah. Berarti kita orang awam. Iya, boro-boro ngetahui mana pendapat yang kuat, pendapat yang lemah. Ya bisa alhamdulillah sholat, ya alhamdulillah. Nah kita ini namanya orang awam.
Bagi orang awam itu tidak wajib untuk menetap dalam satu madhab di dalam setiap kejadian. Walau iltazama madhaban muayyanan, seandainya dia sudah berada dalam madhab satu, seperti dia mulai kecil udah madhabnya Syafi'i, tidak wajib dia terus ala madhabnya Syafi'i. Boleh dia pindah madhab lain dengan syarat yang sudah ditentukan. Ya kita kan udah enakan Syafi'i, udah paham ya, wudunya ya kayak gitu syarat rukunnya, sholatnya ya kayak gitu syarat rukunnya, ya kan udah enak. Kalau kita mau pindah madhab boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya harus belajar lagi dari awal, belajar lagi tentang madhab itu. Bal yajuz lahul intiqal ila madhabi ghairihi, boleh dia pindah madhab Maliki boleh, mau pindah madhab Hanafi boleh, mau pindah madhab Hambali boleh, tidak masalah gitu. Jadi nggak repot. Nah, wal amil ladzi lam yakun lahu naw'un nadharin wa istidlal wa lam yaqra kitaban fi furu'il madhab. Nah ini, jadi ada istilah gini, ada istilah di dalam madhab, ada istilah al-amila madhabalah. Orang awam itu nggak punya madhab. Ada istilah seperti itu. Orang awam itu nggak ada madhab. Jadi gimana? Gak semua orang itu ngaji detail masalah fikih. Masalah fikih Syafi'iyah. Kita tanya aja, beberapa orang aja nggak tahu ada berapa perkara yang batalin wudu dalam madhab Syafi'i. Ada berapa perkara yang batalin sholat di dalam madhab Syafi'i. Ada najis itu apa aja di dalam madhab Syafi'i. Kadang orang nggak membaca kitab-kitab Syafi'i. Ini benar nggak? Misal rukun-rukunnya dalam sholat di dalam madhab Syafi'i ada yang ngomong 17, ada yang ngomong 15. Tetapi orang ketika sholat udah dia lakuin aja itu tanpa meneliti bahwasannya ini adalah madhabnya, benar-benar sudah ada di kitab, ini madhab Syafi'i, hukumnya seperti ini. Enggak. Kadang orang ngaji kuping, ya, ngaji kuping tanpa meneliti kitab Syafi'iyah, buka-buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i kan enggak, jarang, ya kan? Kecuali dia mondok di pesantren, dibuka kitab-kitab Syafi'iyah, dibuka kitab-kitab ulama-ulama Syafi'i, baru dia tahu, oh ini benar nih, oh ini benar nih, seperti itu. Nah, ada orang yang tidak pernah membuka kitab madhab Syafi'i, tetapi dia ngaku daripada madhab Syafi'i. Gimana? Apakah dia dianggap madhab Syafi'i apa enggak? Sementara dia tidak pernah membuka kitab-kitabnya madhab Syafi'i. Nah ini yang dijadikan istilah al-amila madhabalah. Orang awam itu tidak ada madhab. Artinya gimana? Artinya ketika dia berkata bahwasanya saya Syafi'i, ya, dengan apa thariqahnya? Bukan dengan melihat kitab, akan tetapi dengan mendengar. Apakah sudah cukup? Sebagian ulama mengatakan itu sudah cukup. Sehingga istilah orang awam tidak ada madhab baginya, ini istilahnya dhaif, lemah. Istilah ini adalah lemah. Dikatakan ini oleh Syekh Al-Karmani, bahwasanya seorang awam yang tidak pernah mempelajari kitab madhab itu tidak boleh menisbatkan dirinya kepada madhab muayyan. Aku ini Syafi'i, aku ini Hambali, aku ini Maliki, tanpa pernah melihat kitab-kitab mereka. Ini Syekh Al-Karmani mengatakan seperti itu. Paham nggak nih sampai sini? Paham? Dirinya nggak pernah mempelajari, meneliti kitab-kitab Syafi'i, lalu mengatasnamakan dirinya adalah Syafi'i. Menurut Syekh Al-Karmani, hal itu tidak boleh menisbatkan dirinya kepada madhab tertentu
tanpa meneliti isi daripada madhab itu. Terus kata Al-Karmani mengatakan, wa in dzakarahu bilisanihi, walaupun dia menyebutkan dengan lisannya saya Syafi'i, itu tidak sah pengakuan dirinya. Kenapa? Karena disyaratkan bahwasanya kamu mengikuti madhab tertentu itu harus mengetahui tentang pendapat ini adalah pendapat Syafi'i yang kuat. Ini adalah pendapat benar-benar pendapat yang kuat di dalam madhab saya. Baru itu kamu disebut pengikut Syafi'i. Wadhalika terus wadhalika fi haqihi muta'adirun li faqdil alat. Maka dari itu istilah la madhabalah itu udah boleh kamu tidak bermadhab, artinya kamu gak usah menisbatkan dirimu Syafi'i atau apa gitu. Yang penting kalau kamu sudah sesuai dengan yang diajarkan gurunya dan sesuai dengan yang dengan syarat rukun, tanpa mempelajari pun sudah cukup. Tetapi maksud daripada ini bahwasanya kita tidak boleh mengatakan saya Syafi'i, saya Maliki tanpa mempelajari tentang madhab itu ketika apa? Nah, ketika dirinya tidak pernah mendengar atau menyaksikan orang-orang di sekitarnya itu melakukan cara Syafi'i. Contoh gini, kalau kita kan dari kecil sudah diajarkan di TPQ, sudah diajarin di tempat-tempat ngaji bahwasanya sholat itu ya kayak gini, wudhu itu ya kayak gini, ini madhab Syafi'i kita ini, gitu. Dari kecil kita dengar bahwasanya ini adalah madhabnya Syafi'i ya seperti ini. Sementara kita belum mempelajari kitabnya, gitu. Nah, kalau emang dia dari kecil sudah belajar madhab Syafi'i dengan mendengar atau menyaksikan ustadz guru-gurunya yang diajarkan seperti itu, boleh dia menisbatkan dirinya Syafi'i. Lah yang nggak boleh gimana? Dia menisbatkan dirinya Syafi'i ketika sama sekali di dalam lingkungannya belum pernah dengar, belum pernah menyaksikan praktek daripada madhab Syafi'i. Seperti itu. Ya. Maka dengan pendapat inilah ketika kita menisbatkan kita adalah madhab Syafi'i itu benar. Syekh Al-Karami ini memutlakan. Yang tadi Syekh Al-Karami ini itu memutlakan. Artinya kalau ente nggak belajar nggak boleh ente ngomong Syafi'i. Kalau ente nggak belajar madhab Maliki nggak boleh ente ngomong Maliki. Tetapi ditafsiri perkataannya Syekh Al-Karami ini, itu maknanya kalau sama sekali mulai dari kecil kita tidak pernah menyaksikan praktek daripada madhab Syafi'i, tidak pernah kita mendengar daripada pelajaran madhab Syafi'i. Kalau kita pernah mendengarnya, kita pernah menyaksikannya bahwasanya madhab Syafi'i seperti ini, kunut ketika subuhnya itu sunnah, terus iftitah itu sunnah, itu kan Syafi'iyah semua tuh pendidikan Syafi'i. Tanpa kita melihat kitabnya, itu boleh kita menisbatkan diri kita sebagai Syafi'i. Kalau dari kecil kita sudah melihat praktek daripada Syafi'iyah. Tetapi kalau sama sekali dari kecil belum pernah melihat, belum pernah mendengar, terus tiba-tiba kita ngaku Syafi'i, walaupun tidak secara langsung cocok dengan Syafi'i, itu tidak bisa kita menisbatkan diri kita kepada Syafi'i. Maka dari itu perkataan Syekh Hasyim Asy'ari wal Ami, orang awam, alladzi lam yakun lahu nau'un nadhar, yang tidak pernah melihat, berpikir wa istidlal atau mengambil dalil, walam yaqra kitaban,
atau orang awam yang tidak pernah membaca kitab di dalam furu'il madhab, di dalam cabang-cabang madhab, kitab-kitab fikih, idza qala ana syafi'i, ketika orang awam mengatakan saya adalah syafi'i, lam yu'tabar hada kadalik bi mujarradil qaul, maka dia tidak bisa dikatakan syafi'i. Artinya apa? Artinya seperti yang diterangkan di dalam kitab tadi, kitab Buhyah, bahwasanya tidak boleh menisbatkan dirinya syafi'i apabila emang dari kecilnya dia tidak pernah melihat praktek daripada madhab syafi'i, madhab fulan. Tapi kalau dari kecilnya dia sudah melihat, dari kecilnya dia sudah mendengar, maka boleh dia menisbatkan dirinya syafi'i. Iya, atau madhab yang lain. Misalkan lahirnya di Mekah atau lahirnya di daerah Turki, itu kan madhabnya sesuai dengan daerahnya. Gurunya ngajarinnya ya seperti ini. Kalau di India Hambali, ya, kalau di mana kan beda-beda setiap daerah madhabnya. Dari kecil emang karena lingkungannya kebanyakan mereka madhab fulan, ya udah diajarinya sama anak ayahnya, sama guru ustadznya gitu. Padahal belum pernah melihat kitabnya Syafi'iyah belum atau Malikiyah belum, gitu. Tetapi boleh dia menisbatkan dirinya ke madhab ini, madhab ini. Kayak di Indonesia ada dari kecil kayak Ana udah praktek madhab Imam Syafi'i kan, guru kita gitu. Boleh kita menisbatkan saya Syafi'i, boleh. Kalau kita menisbatkan kita Hambali gitu, nggak boleh. Nah, ya nggak boleh. Walaupun secara tidak langsung kita itu tanpa disengaja ternyata cocok nih, tapi nggak bisa kita ngaku Hambali. Belajar lagi dari kitab-kitabnya itu apa. Yang kadang gini, ada ucapan atau pendapat yang itu dari madhab ini, tetapi aslinya itu lemah, tidak bisa dipraktekin karena itu pendapat yang sangat lemah, nggak bisa dipakai di madhab itu. Ya seperti itu. Ya banyak. Misal kayak katakan deh dijilat anjing menurut madhab Maliki tidak dihukumi najis, misal seperti itu. Ya, terus dia tidak dihukumi najis, mungkin tidak dihukumi najis tetapi wajib dihilangkan atau ada syarat-syarat lain yang kita nggak tahu, makanya itu harus kita pelajari, itu madhab Maliki seperti itu. Contoh misal di sini, kalau nggak Maliki, Hambali tidak mensyaratkan dalam pernikahan itu wali, ya, ada yang nggak mensyaratkan adanya wali, atau ya nggak mensyaratkan wali, tetapi disyaratkan apa? Nanti yang hadir itu banyak, diketahui satu mantikoh, satu kota, atau orang-orang kotaknya, orang-orang daerahnya itu tahu semua. Ada syaratnya, misalnya seperti itu. Terus wakilah dalam satu pendapat idza tazamal ami madhaban muayyan lam yalzamhu al istimrar alaihi di ana itu ada. Nah, ada yang ngomong seperti ini, orang itu nggak boleh pindah madhab. Ada seperti itu. Ada satu pendapat. Kalau pendapat yang pertama kita boleh pindah madhab dengan memenuhi syarat. Kalau pendapat kedua, orang awam itu tidak boleh pindah madhab. Idal tasamal ami madhaban muayyanan, ketika orang awam itu menetap dalam satu madhab, yalzamhu al istimraru alaih, maka wajib bagi dia untuk istimrar alal madhab itu, tidak boleh pindah madhab. Dari kecil Syafi'i, nggak boleh pindah madhab lain. Kenapa alasannya? Li'annahu i'taqada anal madhab alladhi intasaba ilaihi huwal haq. Karena dari kecil dia mengatakan bahwasanya yang benar itu madhab Syafi'i. Kalau dia pindah, ya,
berarti sama aja dia mengingkari keyakinannya dia dari kecil, ya. Fa'alaihil wafa bimujabi i'tiqadihi, maka wajib dirinya atas pendapat kedua ini, maka wajib atas dirinya untuk memenuhi apa yang diyakini dari dulu oleh hatinya. Dari awal sudah Syafi'i, dia yakin Syafi'i yang benar, walaupun artinya benar di sini tidak menyalahkan mazhab lain, enggak, tapi saya yakin ini benar. Terus kalau kamu pindah, berarti kayak kamu kurang yakin dengan mazhab yang pernah kamu anut ini. Nah, maka dari itu pendapat kedua ngomong kalau kamu Syafi'i, ya Syafi'i terus. Ya, kalau kamu Syafi'i, ya Syafi'i terus, tidak boleh pindah. Tapi kalau Syafi'i enak sih, enaknya apa? Syafi'i itu banyak qaul, banyak dalam mazhab Syafi'i itu banyak qaul, banyak akwal, ya, banyak pendapat-pendapat ulama-ulamanya itu ada yang ringan, ada yang berat, ya, ada yang meringankan, ada yang memberatkan, banyak itu. Contohnya kayak apa? Seperti lupa. Adalah kalau kita belajar di situ, belajar mazhab Syafi'i itu enak. Terus walil muqallid taqlidu ghairi imamihi, dan untuk orang yang taklid maka dia untuk mentaklid boleh. Ini atas pendapat pertama, ya. Muqallid bagi orang yang taklid itu boleh ngikutin selain madhab atau imam yang dia ikuti dalam keadaan-keadaan yang terjadi. Falahu ayyuqallida imaman fi salati duhur. Contoh gini, contoh boleh dia duhur pakai Syafi'i, nanti asarnya pakai Maliki, maghribnya pakai Hambali, itu boleh. Campur aduk boleh. Wa yuqallidu imaman akhar fi salatil asar, boleh. Nanti ketika asar ikut yang lain, ketika duhur ikut yang lain, boleh. Tetapi ya itu syaratnya, syaratnya harus mengetahui syarat rukun di madhab tersebut. Wa taqlidu ba'dal amal jaiz. Seperti ini, taklid setelah amal itu boleh. Maksudnya kayak gini. Contoh, ya. Contohnya di dalam madhab Syafi'i ini, di dalam madhab Syafi'i, orang kalau sholat terus ternyata di dalam sholatnya itu ini atau air deh, air yang kurang dari 2 kulah, yang 1 gelas atau 1 ember kecil, ketika kemasukan najis, hukumnya najis, ya enggak? Ketika kemasukan najis, hukumnya najis. Misal air itu kemasukan kotoran, kotoran cicak misalkan, kecemplungan kotoran cicak, kan najis tuh, najis. Mazhab Syafi'i yang kuat nih, ini najis. Oke, dia nggak tahu kalau ternyata di mana di wadah airnya itu ada kotorannya, dipakai buat wudhu atau buat nyuci baju, ya kan? Sudah selesai nyuci baju, dikantongin baju itu, dia mau buang air, ternyata lihat di situ ada kotorannya, ya kan? Nah, itu dia boleh pindah pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwasanya air itu selama tidak berubah walaupun sedikit nggak najis. Ini namanya taklid ba'dal amal. Paham nggak? Ada istilah at-taklid ba'dal amal, boleh hukumnya. Tapi syaratnya ketika kita melakukan suatu perbuatan ini, kita dalam keadaan nggak tahu kalau ini itu batal. Maksudnya seperti misal kita lupa,
Tapi kalau dari awal, misal kayak masalah air tersebut, ini kecemplungan najis, itu air embernya kecemplungan najis. Kita tahu ada ini najis nih, kita sudah yakin ini najis, tetap kita pakai. Selesai kita pakai, baru kita pindah, nggak boleh. Harusnya dari awal kita pindah, atau kita ketika memakai itu dalam keadaan nggak sengaja, atau kita keadaan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya gini, yang tadi ya, jadi at-taqlid ba'dal amal, taklid ba'dal amal, itu hukumnya boleh. Misalnya ini kita yang lebih enak aja, aku contoh antara madhab gitu. Dia sholat, dia syafi'i, sholat menurut syafi'i, lalu melakukan sesuatu perkara yang di dalam madhab syafi'i itu batal, gerak 3 kali, atau misalkan dia berbicara atau misalkan apalah tanpa dia sadari, dia lupa, misalkan gerak 3 kali lupa, syafi'i itu batal walaupun dia lupa, tapi terus dia ingat gitu loh. Nah, udah sholat Allahu Akbar selesai, atau dipakainya ada najis, ada darah, ada apa, bangkai semut, bangkai nyamuk, dah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai sholat nih, ternyata diperiksa, dia lihat ada bangkai semutnya, ya kan, ada bangkai semutnya. Menurut madhab syafi'i batal sholatnya, karena ini ada maitah, ya, ada najis. Terus gimana? Boleh nggak dia taklid sama ulama yang mana mengatakan bahwasanya bangkai ini tidak najis? Boleh. Syaratnya 2. Yang pertama, ketika dia melakukan ibadah itu dalam keadaan tidak meyakini, tidak sadar bahwasanya dia melakukan ibadah yang fasidah dalam madhabnya, dia melakukan ibadah yang rusak menurut madhabnya. Ketika dia melakukan itu tidak sadar bahwasanya dia sedang melakukan perbuatan yang rusak menurut madhabnya. Syarat yang kedua, madhab yang dia pindah ke dalamnya itu memperbolehkan taklid ba'dal amal, taklid setelah ibadah. Itu syaratnya 2 itu. Itu kita mau pindah ke madhab Maliki, ini madhab Maliki memperbolehkan nggak nih hukum taklid ba'dal amal? Kita mau pindah ke madhab Abu Hanifah, boleh nggak nih Abu Hanifah mengatakan taklid ba'dal amal? Seperti itu. Atau kita dalam madhab Syafi'inya sendiri, bisa dalam madhab Syafi'inya sendiri boleh. Misal apa ya? Misalkan wudu, ya, kita wudu, selesai wudu lupa kalau tadi di dalam wudunya itu tidak niat, misal di dalam wudunya itu enggak niat, tapi selesai wudu. Itu dalam madhab Syafi'i yang mu'tamad, kita wudhu lagi. Tetapi ada qaul dalam madhab Syafi'i yang mengatakan gak usah wudhu lagi, gak apa-apa. Kalau sudah selesai, kita lupa, ingatnya setelah selesai. Nah, kita ngikutin, ambil qaul yang ini aja. Seperti itu. Ini namanya taklid ba'dal amal. Ya, paham ya? Ya, atau contoh yang air tadi, paling kalau enggak ya kita cari contoh-contoh, kita pelajari perkhilafan di dalam madhab Syafi'i sendiri. Apa aja yang khilaf dalam madhab Syafi'i ini? Ada di situ nanti antara Imam Ramli sama Imam Ibnu Hajar, itu banyak khilaf di dalam masalah-masalah fikihnya. Terus contoh di Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan falau shalla syafi'iyun, seorang syafi'i sholat
don nasihata sholatihi, ketika sholat dia sangka ini lagi sah sholatnya, ya kan? Menurut madhabnya. Setelah selesai sholat, tabayyana butlanuha, ya Allah, tadi aku melakukan perkara yang batal menurut Syafi'i. Selesai sholat, tidak dalam sholatnya tapi selesai sholat. Kemudian summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wa sihatuha ala madhabi ghairihi. Terus ada orang ngomong, ustadznya atau siapa ngomong, kenapa? Oh tadi saya ngelakuin ini Ustaz, salah Ustaz sholatnya. Oh iya, ini menurut madhab ini itu sah, atau menurut ulama ini itu sah. Oh yaudah nih ikut ulama itu aja, nggak masalah ya, nggak masalah. Yaitu syaratnya dua tadi. Yang penting ketika dia dalam ibadah dia tidak menyadari bahwasanya ibadahnya itu rusak menurut madhabnya. Kalau dia dalam keadaan sadar atau nggak lupa, misal Allahu Akbar, terus dia gerak 3 kali, dilanjutin aja di sholatnya. Selesai gerak, ya, selesai gerak 3 kali, terus dia baru niatin mau ikut madhab lain, nggak boleh. Karena ketika dia melakukan perkara yang batalin itu, posisinya dia masih taklid sama madhab itu, madhab yang batalin itu. Paham? Iya itu. Terus faslun. Ini selesai masalah taklid ya. Selesai masalah taklid. Sekarang faslun fi luzumil ihtiyat. Fasal menerangkan tentang wajibnya berhati-hati fi ahdiddin, di dalam mengambil agama. Ya, kita harus berhati-hati dalam mencari guru. Wa ahlil ilmi, dan harus berhati-hati di dalam mencari ilmu. Nah, apalagi orang-orang yang mulai hijrah, ada istilah kata ya. Dia dari ini mulai awal pingin mempelajari ilmu-ilmu din. Itu harus hati-hati karena banyak yang nggak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Gurunya ternyata beraliran yang tidak sah, apalagi dalam masalah akidahnya. Wal indar, dan berhati-hati lah an fitnat ahlul bidah, dari fitnahnya ahlul bid'ah. Baru belajar ya, balik buku terjemah udah, wah ini bid'ah, wah ini iya, jadi menghakimi. Wal munafikin, belajar dari orang munafik. Munafik itu dohirnya Islam, hatinya kafir, hatinya menentang Islam. Walaimatil mudillin, atau fitnahnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yalzamu, wajib al-ihtiyat, berhati-hati fi ahdil ilmi, di dalam mengambil ilmu. Fala yahudu, maka jangan mengambil ilmu an ghairi ahlihi, dari selain orang yang ahli dalam masalah ilmu itu. Bahaya. Yaitu rawa Ibnu Asakir, meriwayatkan Syekh Ibnu Asakir anil Imam Malik radhiyallahu anhu, dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Kata Imam Malik mengatakan, la tahmil al ilma an ahlil bidah, jangan kamu mengambil ilmu dari orang ahli bid'ah. Jangan belajar ilmu dari ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini siapa? Pokoknya yang nggak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah ya ahli bid'ah. Yang nggak sesuai dengan thariqahnya ahli sunnah wal jamaah yaitu ahli bid'ah. Jangan ambil ilmu dari mereka. Wala tahmilhu amman la yu'raf bi talab. Ya, dan janganlah kamu wala tahmilhu, jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak pernah kamu ketahui dia itu ngaji sama siapa. Iya, ini tiba-tiba ada orang pakai sorban atau orang pakai gamis, ya, datang ngajarin sama kamu ilmu, jangan kamu terima dulu. Ya, maksudnya bukan kita seudon, kita berhati-hati.
dalam urusan din agama kita ketahui dulu nih, ini orang belajar sama siapa, gurunya siapa. Karena ya pernah kejadian di mana di daerah Kalongan ada itu, jadi apa? Karena di situ waktu zaman itu tidak mengetahui tentang aliran sesat ini, nggak tahu nih aliran sesat ini. Tahu-tahu ini orang belajar dari luar negeri, ya, belajar dari luar negeri, udah alim berarti luar biasa. Ayat ya. Begitu datang disambut, ya, udah ini adalah ustadz besar, banyak orang ngaji sama dia. Taunya apa? Ternyata ini adalah aliran sesat. Ternyata ini adalah Syiah. Orang tua yang anaknya ini ngaji sama dia, akhirnya ikut semua ke dalam Syiah. Itu. Jadi harus tahu dulu, ini ngambilnya dari siapa nih? Gurunya siapa? Kalau nggak tahu, kasusnya kayak di Pekalongan itu. Nggak tahu ini dari mana, ya, tahu-tahu udah dari luar negeri, alim dah, ternyata alirannya sesat. Wala aman yagdibu fi hadisin nas, dan janganlah kamu mengambil ilmu daripada orang-orang yang sukanya berbohong. Wa in kana la yagdib fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadisnya benar, tetapi ini doyan bohong. Jangan ngambil ilmu dari orang yang suka berbohong. Rawa Ibnu Sirin rahimahullah, Syekh Ibnu Sirin meriwayatkan, hadal ilmu dinun. Hadal ilmu ini adalah ilmu agama, bukan kayak ilmu umum. Kalau ilmu umum kamu terserah ngambil sama siapa, ya terserah. Ini masalah din, masalah akidah, ya, masalah syariat. Fangduru, makalah kamu lihat, aman dari siapa ta'khudun, kamu ambil. Kamu ngambil dari siapa, lihat dulu dinakum, ya, kamu ngambil ilmu din ini dari siapa. Warawa At-Tailami an Ibni Umar radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan daripada At-Tailami dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadisnya marfu'. Kata Syekh Abdullah bin Umar mengatakan, al ilmu dinun, ilmu agama itu ilmu agama, wa sholatu dinun, salat itu adalah agama. Maka kamu lihatlah kamu aman dari orang ta'khuduna hadal ilma, kamu ngambil ilmu ini dari siapa, wa kaifa tusalluna, dan bagaimana kamu salat, hadihi salata, dengan ini salat. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah, karena kalian itu akan ditanya masalah ini. Kalau masalah ilmu matematika, masalah ilmu IPS, ilmu apa, kan nggak ditanya di akhirat. Ini masalahnya ilmu yang kamu akan ajari, yang akan ditanya nanti di akhirat, tanya di dalam kubur. Masa kamu ngambilnya dari orang sembarangan? Ini pertanggungjawabannya berat. Gitu loh kata siapa? Syekh Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, misal akidah, kalau misalkan akidahnya salah, ente di dalam kubur, ya, yus'al man rabbuka man nabiyuka, ya, akidahnya salah, ya salah udah. Tapi kan nggak ditanya dalam kubur kan, 1 tambah 1 berapa, 5 kali 1 tambah 2 berapa, bagi 4, kan enggak. Jadi terserah. Yang nggak akan ditanyain dalam kubur, yang nggak akan dipertanggungjawabkan di akhirat, ente cara nyarinya terserah. Tapi masalah ketika kamu nanti akidah yang akan ditanya, atau ibadah yang akan ditanya, sholat ditanggungjawabkan, ya, karena awalu amal yuhsabu, pertama kali amal yang dihisab adalah sholat, ya. Fa'in saluha, kalau semua amalnya itu sholatnya benar, semua amalnya itu
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau salatnya kamu ngambilnya dari orang yang sembarangan, sementara ini akan ditanya, terus gimana? Makanya itu masalah din ini ya, kamu harus jelas ngambilnya dari siapa, guru yang kamu ambil ini siapa. Seperti itu. Kata Abdullah bin Umar, fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah, karena nanti kamu akan ditanya di dalam yaumul qiyamah. Fala tarwuhu, maka jangan kamu mengambil itu ilmu illa kecuali aman dari orang tahaqqaqat yang telah nyata ahliyatuhu keahliannya. Bi ayakuna, kamu ambil minal udul dari orang-orang yang enggak fasik. Ya, masalah agama nih. Masalah agama ngambilnya dari orang-orang yang menjaga dirinya dari benar-benar melakukan haram. Ya, dia jaga dirinya dari melakukan perkara yang syubhat. Itu untuk masalah din. Ya, as-siqat yang bisa dipercaya, al-muttaqinina, ya, al-muttaqinina, dan orang-orang yang memiliki i'tiqad yang kuat. Itu. Wa rawa Muslimun fi sahihi, meriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah, sayakunu akan ada fi akhir ummati, di akhir umatku, unasun manusia yuhadisunakum ma la tasma'u antum. Ya, mana orang-orang yang di akhir zaman akan meriwayatkan suatu perkara yang tidak pernah kalian dengar, wala abaukum, bapak-bapak kalian nggak pernah dengar, menceritakan suatu pendapat yang baru, pemikiran yang baru yang tidak ada pemikiran ini di zaman sahabat, pemikiran nggak ada di zaman tabiin, nggak ada zaman setelahnya, baru pemikiran-pemikiran yang baru di akhir zaman ini muncul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti di akhir umatku ada manusia yang akan menerangkan suatu perkara yang belum kalian pernah dengar, aba-aba kalian belum pernah dengar, kakek-kakek kalian belum pernah dengar. Nyata enggak? Itu? Ini kan munculnya paham-paham seperti itu kan akhir-akhir ini, ya kan? Terus bid'ah, ya, masalah itu, fa iyyakum wa iyyahum, takutlah kalian dekat dengan mereka. Itu. Wa fi sahih Muslim aidan, dalam kitab sahih Muslim juga, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, berkata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yakunu fi akhir zaman, akan ada di akhir zaman dajjaluna, dajjal. Ini dajjal itu bukan sekatu. Dajjal itu artinya tukang fitnah. Dajjal itu akan muncul. Kadzabuna, pembawa kebohongan. Ya'tunakum minal ahadis, mereka mendatangkan hadis-hadis bima lam tasma'u antum wala abaukum, yang belum pernah didengar oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, takutlah kalian kepada mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum, ya, la yadillunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan jangan sampai mereka memfitnah kalian. Ya, itu adalah keterangan tentang peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahaya akhir zaman, di mana madhab-madhab atau aliran-aliran itu muncul. Maka kita harus memilah-milih, ya, dalam urusan agama kita ngambil dari siapa, harus sanadnya jelas. Yang nggak ada lain kecuali ahlu sunnah wal jamaah, yang daripada orang tua kita, kakek kita itu menjalankannya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha asrafna, fatuba alaina taubah tahsili kulli haubah, wastur lana aurati wa aminir rawati, waghfir li walidina rabbi wa mauludina
wal ahli wal ihwani wasairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahdali kulli suli salla wa salam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idata tahsis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.